Ini agak serius. Ternyata tesisnya Kiai Haji Imaduddin sudah ditanggapi oleh dunia internasional ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Yang menanggapi adalah seorang profesor doktor Datu dan juga pernah menjadi rektor ya. Saya tidak tahu apa bahasanya orang yang pernah menjadi rektor. Kita pakai bahasa umum aja ya, mantan rektor ya. Jadi ini ada kitab yang menjelaskan tentang Imam Ubaidillah. Judulnya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Alim Al-Allamah Al-Hasib As-Sayyid As-Syarif Ubaidillah atau Ubaidullah bin Al-Imam Ahmad bin Al-Imam Isa Al-Muhajir Al-Husaini Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hashimi Al-Quraisy. Terus wa hijratuhu minal Iraq ila Hadramaut al-Yaman lidakwati ilallahi ya. Lidakwati ilallahi ta'ala radhiyallahu anhum. Itu judulnya ya. Kemudian di bawah itu ada tulisannya, ditulis oleh As-Sayyid ya, Datu Doktor ya, Profesor Doktor Sayyid Muhammad Akil bin Ali Al-Mahdali Al-Musawi, berarti Al-Husaini. Ada lagi tulisan bahasa Arabnya itu Ra'isul Jami'ah Abdul Halim Shah Qodiman ya. Jadi rektor Universitas Sultan ya, Jamiatul Islam Sultan Abdul Halim ya, Universitas Sultan Abdul Halim Mu'ad Shah kalau tidak salah ya, ada di Kedah, Malaysia. Begitu. Ini tulisan memang di sini menyebut secara soreh Kiai Imaduddin ya. Jadi wah sudah viral rupanya ya. Ini saya baca sebagiannya saja. Hada to'nu alladzi bihi Kiai Imaduddin. Pembatalan atau penolakan ini, penolakan kepada nasab, to'nu ini to'nu nasab ya, yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, lam yakun hadisan fil madi, tidak pernah terjadi di masa sebelumnya ya. Jadi tidak pernah ada to'n seperti yang dilakukan Kiai Imad ini di masa sebelumnya. Wa qad hadasa fi Indonesia, dan ini telah terjadi di Indonesia, min hadzal kiai, dari kiai ini, wa jamaatihi, dan kelompoknya atau gerombolannya atau gengnya ya. Hadasa, di mana hal itu terjadi ba'da mururi asyrati kurunin, setelah melewati 10 abad, berarti 1000 tahun ya. Dari Ubaidillah sampai sekarang baru muncul ya pembatalan dari kiai ini ya. Min jama'atin minal ajam, wah pedes ini, dari sekelompok orang ajami. Jadi dianggap bukan orang Arab mereka itu ya, orang ajam ya. Walaisa lahum ilmun kafin, dan tidaklah mereka itu memiliki ilmu yang cukup bi ilmin nasab, tentang ilmu nasab, atau mereka tidak mengetahui, memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu nasab. Wa kanat aqwaluhum, dan ada ucapan-ucapan mereka fi hadza to'ni, di dalam rangka pembatalan ini atau di dalam rangkaian pembatalan ini ya, irtijaliyatan. Irtijaliyah itu semacam improvisasi ya. Jadi ucapan yang keluar dari pikirannya sendiri ya, tidak mengambil atau tidak mengadopsi teori yang baku. Kenapa disebut irtijali? Li'annahum, karena mereka itu Kiai Imad dan kelompoknya ya, berarti termasuk Said Qori, termasuk Gus Jazuli dan para sayyid-sayyid yang lain itu ya. Kenapa? Karena mereka itu laisu, tidaklah mereka itu minal bahisina, adalah termasuk orang-orang yang punya skill untuk meneliti, atau bukanlah peneliti fi ilmin nasab, di dalam ilmu nasab, bahkan wala fi ghairihim, dan juga tidak meneliti atau bukan peneliti di dalam ilmu yang lain, begitu ya. Kemudian at-to'nu wan nafyu wal ingkaru, adapun to'n ya, to'n itu membatalkan nasab, wan nafyu dan juga sama ya, menafikan nasab, wal ingkar dan mengingkari ketersambungan nasab, fi hayatil Imam Abdullah, di sini tulisannya Abdullah atau Ubaidillah, di dalam hidupnya Imam Abdullah atau Ubaidillah bin Imam Ahmad, putra Imam Ahmad Al-Muhajir, iftira'u syakkin ya, atau iftira'un syakkun, saya baca begitu bebas aja. Artinya adalah
hal yang dibuat-buat yang sangat meragukan, begitu ya. Iftira itu sesuatu yang diada-adakan, syakkun yang meragukan, karena masdar itu terkadang menjadi apa bahasanya ya, menjadi isim maf'ul juga kan. Saya mau bebas lah baca begitu ya. Jadi syakkun itu bisa bermakna diragukan, bisa bermakna keraguan. Jadi masdar itu kadang-kadang bermakna isim maf'ul ya. Contohnya Al-Qur'anu. Al-Qur'anu kan masdar, tapi maknanya itu yang dibaca. Ya bacaan kan dibaca Pak. Keraguan itu kan sesuatu yang diragukan begitu ya. Kalau kamu protes ya bebas, saya silakan ya. Kemudian wa adda hadzal iftira'u syakkiyu. Nah, bener kan menjadi sifat ya. Jadi iftira'un syakkun itu sifat, makanya dikonversi menjadi sifat juga yang sama-sama ada al-iftira' asyakki ya. Dan bualan ya, kalau iftira' itu kita artikan bualan ya, omong kosong ya. Dan omong kosong yang meragukan ini atau yang diragukan ini menyebabkan, ada itu menyebabkan ila ihanati as-sadati, kepada merendahkan atau menghina, melecehkan as-sada farasada Bani Alawi, Sadah Bani Alawi ya, habaib Alawi itu ya. Kemudian Al-Alawiyin, di mana mereka itu adalah jelas Alawi ya, keturunan Sayyidina Ali. Al-Fatimiyin, bahkan lebih spesifik lagi ya, keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi tidak semua Alawi itu Fatimi, tapi yang pasti semua Fatimi itu Alawi, karena suaminya Sayyidah Fatimah itu hanya satu, yaitu Sayyidina Ali, sementara istri Sayyidina Ali itu tidak hanya satu. Bahkan di sini juga Al-Hashimi ya. Ya pasti Hashimi di atasnya lagi. Al-Quraisy jelas ya, sukuku Quraisy. Bahkan ini juga dipertegas mestinya Al-Husaini ya. Al-Husaini itu mesti Fatimi, mesti Alawi ya. Hasani Husaini itu mesti Fatimi, mesti Alawi, mesti Hashimi ya. Jelas itu ya. Tapi tidak semua Alawi itu Fatimi, dan tidak semua Fatimi itu Hasani. Kenapa? Karena Fatimi ada dua, ada Hasani, ada Husaini. Ini masih saya baca yang enak Pak ya. Setelah ini pedes sekali ya. Kemudian minal kurni thalis al-hijri, yang sudah ada sejak abad ketiga Hijriah ya, ilal yaum, sampai hari ini. Wa nahnu, dan kita sekarang al-an ya, fi am 1445. Jadi dari abad ketiga mereka sudah sadar, kemudian baru dihina-hina sekarang ya. Di masa kita, di mana kita ini hidup di tahun 1445, berarti ya anggaplah mereka dari abad keempat, ini sudah abad ke-15, berarti 10 abad atau 11 abad ya, baru muncul seperti itu. Nah kemudian kita masuk kepada bumbu yang paling pedas ya. Dan ini tertulis persis di bawah paragraf yang tadi itu ya. Wala najidu aliman. Perhatikan ya, ini sigotnya itu nakiroh ya. Aliman itu nakiroh, jatuh setelah nafi, berarti mutlak, yufidul itlak ya. Dan kami tidak menemukan satupun orang alim ya. Jadi jenis apapun yang kategori alim tidak pernah kami temukan ya, orang alim manapun. Jadi gitu mengartikannya ya. Minal ulama, dari para ulama, yat anuh, yang mento'en ya, to'ana yat anuh ya, mungkin saya salah baca, silakan ya. Yang membatalkan, wa yungkiru, dan juga mengingkari ya, wa yaftari, dan juga mengada-ngada, membual atau melakukan omong kosong, ala nasabin nasi, kepada nasabnya manusia, al masyhuri nasabuhum. Jadi al masyhuri itu menjadi atof kepada menjadi naat dari anas secara irob, tetapi yang disifati justru nasabuhum ya. Jadi nasabuhum itu fa'ilnya, yang telah masyhur nasabuhum, nasabnya manusia itu. Kemudian kizban, dengan dusta, seperti itu jadi maf'ul mutlak ya. Jadi kami tidak menemukan ada orang alim yang berani mento'en, berani mengingkari dan berdusta ya, atas nasabnya manusia yang sudah masyhur secara tegas-tegasan berdusta gitu ya. Illa jahilan ya. Kecuali yang kami temukan itu adalah orang bodoh, murokkaban, yang tersusun kebodohannya. Jahil murokkab ya. Kenapa sih disebut jahil murokkab? Karena jahil itu kan fakdanul ilmi, atau tidak mengetahui apa-apa, itu namanya jahil. Kalau dia sebetulnya tidak tahu yang benar, tapi merasa tahu, sementara pengetahuannya itu tidak sesuai dengan fakta, itu namanya murokkab. Yang pertama, dia tidak tahu kebenarannya.
Yang kedua, dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu kebenarannya. Taunya dia atau merasanya itu pandai gitu. Itu merokap namanya. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Oh itu dikecam sekali ya. Orang kalau bodoh Pak, enak belajar. Yang repot ini kalau bodoh tidak merasa, itu merokap. 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 2. Kalau tidak tahu sama sekali itu bodoh. Kalau dia merasa tahu tapi di kepalanya 1 tambah 1 5, itu bodoh 2 kali. Bodoh pertama itu dia tidak tahu kalau itu 2. Yang bodoh kedua dia tidak tahu kalau dirinya salah ketika meyakini itu 5. Makanya disebut jahil merokap. Ya. Kalau jahil basit, anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu jahil basit, jahil basic dasar ya. Kalau merokap ini sudah expert kebodohannya ya. Kemudian qadda'a aqluhu, yang telah hilang akalnya ya. Wah, pecat. Wa dhahabat dzakiratuhu, dan telah pergi juga mungkin daya hafalnya atau kecerdasannya atau apa ya. Kira-kira begitu ya. Wa huwa bidzalika, dan itu, dan dia atau orang yang jahil itu bidzalika, dengan kondisi seperti ini ya. Akalnya hilang, kecerdasannya hilang, atau daya ingatnya hilang, amnesia ya. Akalnya hilang, apa yang dia ingat juga hilang ya. Kalau akal kan yang memproses, kalau memori itu juga hilang semua gitu. Bodoh gitu. Kejam sekali ini ya. Wa huwa, dan orang itu bidzalika, dengan spesifikasi seperti ini, yudo, dia diletakkan atau diposisikan fi sofil majanin, di deretan orang-orang yang majnun ya. Majnun itu kesusupan jin ya, atau gila ya. Jadi kan saya sering baca hatta yajunna, itu kurang tepat ya. Yang benar itu hatta yujanna, sampai dia itu kerasukan jin ya. Jadi ini kan sinergis ya. Jadi orang-orang yang berbicara dengan pendapatnya sendiri itu oleh Imam Zufar itu disebutnya ya junnah ya, atau gila ya. Inni lastu unadiru ahadan hatta yakula qad akhtatu bal unadiruhu hatta yujanna qila lahu kaifa yujannu qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Jadi yujannu itu artinya dimasuki jin ya. Gila yang kerasukan lah, artinya nggak normal, nggak waras ya. Jadi dianggapnya seperti itu, begitu ya. Summa hadan nasabul mat'unu, sementara atau kemudian nasab yang ditoon ini, wal mungkaru, dan yang diingkari ini, alaihi, atasnya, qad marra aktsaru min asyrati qurun, telah melampau atau telah melintasi lebih dari 1000 tahun ya, atau 10 abad. Wa ayyu naw'in minal ulama alladhina qalu fi hadha at-ta'ni wal inkar wal huwa sahihun alimun minal ulama, itu istifham ingkari ya. Lalu ulama jenis mana gitu ya. Artinya orang alim model apa yang mentok nasab yang seperti ini dan mengingkari ya. Apakah dia benar-benar seorang alim gitu ya. Maksudnya itu orang alim cap opo gitu ya. Kasar ya. Tetapi ya yang dikasari kan Kiai Haji Imad dan kelompoknya. Sementara Kiai Haji Imad juga kasar ya. Syekh Sakron dianggap mencantol. Mencantol itu Pak dusta Pak ya. Ngaku-ngaku ya. Jadi sudah tahu bukan lalu mengaku-ngaku, itu namanya mencantol. Kalau cuma dikatakan keliru masih mending Pak. Keliru itu ya kalau secara hukum memang termasuk berbohong kalau ada orang berbicara sesuatu yang tidak sesuai kebenaran. Tapi kalau tidak sengaja kan tidak dosa Pak, karena dosanya itu berbarengan dengan kesengajaan dia mau bohong. Kalau cuma dianggap keliru biasa Pak, ulama keliru. Tapi kalau dianggap sengaja, iddia, mengaku-ngaku, mencantol, wah itu tuduhan dusta Pak. Yang dituduh adalah para ulama besar. Sementara ini yang dikecam ini ya Kiai Imad ya. Ya kalau secara keilmuan ya jauh Pak, itu profesor, doktor, rektor lagi. Yang Kiai Imad dokter aja enggak, kan begitu ya. Makanya ya layak-layak saja lah ya yang di atasnya. Tapi kalau menurut kamu masih lebih hebat Kiai Imad ya silahkan Pak ya. Silahkan. Toh kamu itu bukan ukuran. Jadi ingat, awam itu bukan ukuran kebenaran. Kalau nggak ngerti lalu menjadi tolak ukur, rusak semuanya Pak. Tapi menurut saya ini lebih benar. Pale lu menyan ya. Benar salah bukan menurut ente. Allahumma dina ada sabir.